Perhatian, seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengulas sejenak tentang perjalanan dua bersaudara ke masa depan dan kaitannya dengan eksperimen Philadelphia. Seorang pria bernama Al Bielek yang mengaku sebagai subjek uji coba berbagai rahasia eksperimen militer AS mengatakan bahwa pada 12 Agustus 1943, Angkatan Laut AS melakukan eksperimen yang disebut Eksperimen Philadelphia di USS Eldridge di Angkatan Laut Philadelphia galangan kapal setelah memasang peralatan khusus di atasnya. Dalam percobaan ini, mereka diduga mengirim kapal dan semua awaknya 10 menit ke masa lalu, membuatnya tampak tidak terlihat dan kemudian membawa mereka kembali ke waktu saat itu. Akibatnya, banyak pelaut di atas kapal menjadi gila, banyak yang hilang ingatan, beberapa di antaranya bahkan dilalap api sampai tewas, dan lainnya terikat secara molekuler dengan struktur logam kapal. Kisah mengerikan tentang pelaut yang hancur dan terjebak di dalam logam USS Eldridge seringkali menyertai eksperimen ini. Dengan USS Eldridge muncul kembali beberapa detik kemudian di perairan sekitar Philadelphia. Kisah percobaan kedua mengklaim bahwa mereka yang berada di atas kapal Andrew Forosov melihat USS Eldridge dan awaknya saat mereka berteleportasi ke Norfolk sesaat sebelum kapal kembali ke perairan Philadelphia. Sebelum pertengahan 1950-an, tidak ada desas-desus tentang aktivitas aneh yang mengelilingi percobaan teleportasi atau tak terlihat di Amerika Utara selama 1940-an, apalagi di daerah sekitar Philadelphia. Dalam eksperimen ini, para peneliti mengalirkan arus listrik melalui ratusan meter kabel listrik di sekitar lambung kapal untuk melihat apakah mereka bisa membuat kapal tidak terlihat oleh ranjau bawah air dan permukaan. Jerman mengerahkan ranjau magnet di teater angkatan laut, ranjau yang akan menempel ke lambung logam kapal saat mereka mendekat. Secara teori, sistem ini akan membuat kapal tidak terlihat oleh sifat magnetis tambang. Namun menurut Alfred Bielek, dia dan saudaranya, Duncan Cameron, yang berada di kapal percobaan pada saat itu, melompat tepat sebelum roof dibuka dan selamat tanpa cedera. Ada argumen besar apakah peristiwa ini benar atau tidak, tetapi jika percobaan seperti itu benar-benar terjadi, maka tidak diragukan lagi, itu adalah salah satu misteri paling menakutkan dalam sejarah manusia. Kisah yang menarik, meskipun sangat mencurigakan, dari hidupnya diceritakan oleh seorang tentara Amerika, Alfred Bielek. Menurut Al Bielek, 12 Agustus 2003 adalah tanggal peringatan yang sangat penting dalam proyek rahasia Angkatan Laut AS yang tidak terlihat yang dikenal sebagai eksperimen Philadelphia. Bielek mengklaim bahwa pada 12 Agustus 1943 Angkatan Laut setelah memasang peralatan khusus di USS Eldridge, membuat kapal dan awaknya menghilang dari pelabuhan Philadelphia selama lebih dari 4 jam. Sifat sebenarnya dari tes ini terbuka untuk spekulasi. Tes yang mungkin dilakukan termasuk eksperimen dalam magnet tembus pandang, radar tembus pandang optik atau degaussing, membuat kapal kebal terhadap ranjau magnet. Pengujian dilakukan hanya untuk menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Setelah itu, proyek yang seharusnya disebut proyek pelangi dibatalkan. Pada tahun 1980-an, Preston Nichols menerbitkan sebuah buku berjudul Montauk Project, mengungkapkan serangkaian eksperimen rahasia pemerintah AS yang berlangsung di Camp Hero dekat Montauk, New York. Sebuah proyek penelitian AS yang dikenal jahat dan skemanya sangat mirip dengan serial Netflix Stranger Things. Menurut teori konspirasi, tujuan pengembangan tersebut adalah menyusun strategi perang psikologis dan meneliti teknologi eksotis
seperti perjalanan waktu serta mempelajari sifat-sifat medan elektromagnetik super kuat untuk teleportasi dan penciptaan mental objek. Nama Tesla tidak bisa terlepas dari Philadelphia Experiment. Dia bersama Einstein, Dr. Morris Joseph, dan Dr. John von Neumann, Bapak ilmu komputer. Sementara itu, menurut legenda Philadelphia Experiment, militer AS sedang menguji beberapa dugaan dan kemungkinan teleportasi yang dilakukan oleh Nikola Tesla. Tesla sendiri meninggal beberapa bulan sebelum percobaan, tetapi arsip ilmiah Tesla diperoleh oleh Dinas Intelijen Amerika. Saat itu, Einstein tidak berada di sana. Para ahli teori eksperimen Philadelphia meyakinkan ilmuwan itu diduga menguji teori medan terpadu. Al Bielek bukanlah orang pertama yang menceritakan kisah eksperimen teleportasi. Setelah kisah Carlos Allende yang dijelaskan dalam buku ahli ufologi Morris Joseph, ini adalah versi positif pertama dari insiden Philadelphia. Al Bielek karena dalam kasus Allende, hal-hal buruk terjadi selama percobaan teleportasi. Awak kapal perusak Eldridge benar-benar tercampur dengan sekat kapal, kata Allende. Menurut penganut eksperimen, Eldridge seharusnya menjadi tidak terlihat dengan bantuan alat penyelubung bagi pengamat untuk waktu yang singkat. Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan bahwa tidak ada percobaan seperti itu yang dilakukan, dan rincian cerita bertentangan dengan fakta terkenal tentang kapal perusak Eldridge. Argumen yang mendukung kisah menghibur teleportasi adalah kehadiran kapal perusak di Philadelphia dan kemunculan pada hari yang sama di Norfolk. Jarak antara pangkalan adalah 320 km. Dalam sanggahan, disebutkan kemungkinan jalan melalui terusan Chesapeake, Delaware. Meskipun ditutup pada saat itu, tapi digunakan oleh kapal perang. Seorang peserta dalam eksperimen Philadelphia yang terkenal, Al Bielek, berbicara tentang perjalanannya ke masa depan. Menurutnya, dia hidup selama sekitar 6 minggu pada tahun 2137 dan selama 2 tahun penuh pada tahun 2749. Al sendiri tidak tahu bagaimana dia berakhir pada tahun 2749, di mana dia tinggal selama 2 tahun sampai tahun 2751. Dia kembali untuk saudaranya Duncan pada tahun 2137 dan kemudian kembali pada tahun 1983 ke pangkalan militer di Montauk. Dia tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Ingatan mereka telah terhapus. Mereka hanya ingat bahwa mereka telah turun dari USS Eldridge. Pada tahun 1951, Amerika Serikat memindahkan Eldridge ke negara Yunani. Yunani menamai kapal tersebut Ichthys Leon, menggunakan kapal tersebut untuk operasi gabungan AS selama Perang Dingin. USS Eldridge menemui akhir yang tidak biasa, dengan kapal yang dinonaktifkan dijual ke sebuah perusahaan Yunani sebagai barang bekas setelah 5 dekade beroperasi. Bielek mengatakan bahwa dia mengambil bagian dalam eksperimen Philadelphia. Pada 13 Agustus 1943, ia berada di kapal perusak Angkatan Laut DE-173 yang menghilang secara misterius hari itu. Menurut Bielek, dia terbangun di rumah sakit di sebelah saudaranya Duncan Cameron, di mana dia menghabiskan 6 minggu untuk pulih dari kerusakan radiasi yang diterima selama percobaan. Setelah itu, Bielek dengan cara yang sama menemukan dirinya di 2749, di mana dia tinggal selama hampir 2 tahun. Dia kemudian kembali ke 2013, di mana dia kembali bertemu dengan saudaranya Duncan. Setelah itu mereka berdua kembali ke 1983. Artikel terakhir menulis tentang pengalaman Al Bielek pada tahun 2749, di mana ia menghabiskan 2 tahun. Dia sendiri tidak tahu atau tidak ingat bagaimana dia bisa mencapai 2749. Mereka melakukan perjalanan ke 2137 dengan saudara Duncan Cameron selama percobaan Montauk pada tahun 1949. Pada tahun 2137,
Al menghabiskan 6 minggu di rumah sakit, sebulan di ranjang rumah sakit, dan 2 minggu hanya di rumah sakit itu sendiri. Dia dan saudaranya ditemukan dalam kondisi fisik yang buruk karena radiasi yang kuat. Tidak ada cedera fisik, tetapi kondisi umumnya buruk karena paparan. Mereka tidak mengenakan pakaian anti radiasi khusus. Mereka dirawat karena kerusakan yang terjadi pada tubuh oleh radiasi. Saat itu, 1949, belum banyak yang diketahui tentang radiasi seperti yang dikenal sekarang. Dia dan saudaranya Duncan tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Al diberitahu bahwa tahun itu adalah 2137 dan diberitahu bahwa mereka sendiri tidak tahu bagaimana mereka sampai ke sana. Rumah sakitnya sendiri tidak jauh berbeda dengan rumah sakit modern, yang membedakan hanya pada pengobatannya saja yang lebih maju. Tidak ada suntikan atau obat-obatan, ada pengobatan lain. Al bukan seorang dokter, tidak dulu tidak sekarang, jadi sulit baginya untuk mengatakan jenis perawatan apa yang digunakan. Mereka mengatakan kepadanya, pengobatan abad ke-20, kami tidak mempraktekannya di sini lagi. Mereka menggunakan jenis obat yang berbeda, yang sekarang disebut obat holistik. Menurutnya, dalam waktu dekat, umat manusia sedang menunggu perubahan radikal di semua bidang kehidupan, dari kedokteran hingga geopolitik. Pada abad ke-22 hingga 23, populasi dunia hanya 300 juta. Dikatakan bahwa jumlah ideal populasi bumi seharusnya 500 juta. Karena kurangnya sumber daya alam, dan angka ini akan mendekat pada abad ke-25 mendatang. Alfred Bilek menyatakan bahwa sebagai akibat dari perjalanan waktu, ia berakhir pada tahun 2137. Di sana dia berakhir di rumah sakit tempat dia dirawat karena paparan radiasi yang kuat. Ia bisa pulih berkat terapi yang mencakup teknologi getaran dan cahaya. Pada saat itu, umat manusia diduga meninggalkan pengobatan tradisional karena tidak efisien. Al menyatakan bahwa pada tahun 2749, ingatannya terhapus. Dia benar-benar tidak ingat apa-apa sampai ingatan itu kembali kepadanya seiring waktu. Alfred Bilek berbicara tentang perjalanannya waktunya ke masa depan. Alfred mengaku sebagai reinkarnasi dari Ed Cameron. Bersama dengan saudaranya Duncan Cameron, mereka berpartisipasi dalam proyek Montauk dan perjalanan waktu ke masa depan. Selanjutnya ingatan mereka terhapus oleh teknologi Montauk. Tetapi menurut Al, teknologi itu tidak sempurna. Ingatan itu akhirnya kembali. Ingatan Duncan juga kembali, tetapi lebih lambat. Ada banyak rumor seputar eksperimen dan kisah Bilek. Kebenaran informasi kami kembalikan ke individu masing-masing. Buku ini berbicara tentang perjalanan Al ke masa depan, tepatnya tahun 2749, dan apa yang dilihatnya di tahun itu. Untuk pertama kalinya, Bilek memberikan wawancara sensasional kepada pers pada tahun 1992. Dia mengaku telah berpartisipasi dalam eksperimen rahasia dengan nama Sandy Phoenix. Selama percobaan, ia diduga ditempatkan di mesin yang menghasilkan radiasi magnet yang kuat, magnetron, dan dikirim ke masa lalu. Pada saat yang sama, Bilek ingat dengan jelas bahwa namanya saat itu adalah Edward Cameron. Namun sesampainya kembali, ternyata semua orang mengenalnya sebagai Al Bilek. Tidak ada yang pernah mendengar tentang Cameron. Insinyur itu sendiri percaya bahwa ia kembali bukan ke aslinya, tetapi ke dimensi paralel. Pada 13 Agustus 1943, Al Bilek, kemudian Edward Cameron, dan saudaranya Duncan Cameron diduga berada di Philadelphia dengan kapal USS Eldridge. Menurut laporan, kapal perang ini bersama dengan para pelaut menjadi sasaran medan kekuatan yang kuat. Akibatnya kapal itu menghilang di depan para penonton. Jadi, seolah-olah dia bisa diteleportasi ke Norfolk dan kembali beberapa detik kemudian. Sebagai pengingat, pada tahun 1943, di pangkalan Angkatan Laut AS di Philadelphia, mereka mempelajari cara tidak terlihatnya kapal perang oleh radar. Dalam percobaan ini, gelembung elektromagnetik telah dibuat
yakni layar yang membelokkan radiasi radar melewati kapal. Suatu ketika selama percobaan ini, kapal perang Eldridge dikelilingi oleh gelembung elektromagnetik yang tiba-tiba menghilang di depan semua orang dan kemudian muncul kembali ratusan mil jauhnya di Norfolk, Virginia. Awak kapal meyakinkan bahwa mereka telah mengunjungi masa depan, sementara proyek Montauk, proyek Phoenix, dilakukan dari tahun 1943 hingga 1983 di sebuah pangkalan militer AS di dekat Montauk, New York. Banyak subjek melaporkan bahwa mereka telah melakukan perjalanan ke masa depan. Namun lebih dari 7 dekade kemudian, kita tidak memiliki bukti yang dapat dipercaya untuk percobaan Philadelphia, tetapi rumor tetap ada. Jika Anda masih belum yakin, pikirkan situasinya dari sudut pandang yang berbeda. Tidak ada insiden, terlepas dari sifat mengerikannya, yang akan menghentikan pengembangan teknologi teleportasi jika pihak militer yakin itu memungkinkan. Sumber daya seperti itu akan menjadi senjata garis depan yang tak ternilai harganya dalam perang dan tulang punggung banyak industri komersial. Namun puluhan tahun kemudian, teleportasi masih terkurung dalam ranah fiksi ilmiah. Dalam buku proyek Montauk, eksperimen Philadelphia masih banyak cerita fantastis. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mencari tahu sendiri dari buku tersebut. Kini 2 bersaudara Al Bielek dan Duncan Cameron telah tiada. Mungkin cerita mereka akan menjadi legenda urban misterius yang terkubur abadi bersama mereka. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.